Sallallahu luar biasa itu Nabi. Makanya Nabi kok istimewa ya. Kalau anak saya kok nggak seperti itu, apakah perlu disambut itu? Nabi kita di antara salah satu keistimewaannya yang sangat banyak, sangat luar biasa. Keistimewaannya, keagungannya, sampai disambut oleh ribuan malaikat, disambut oleh bidadari, sampai ibunda kita, istri daripada Nabiullah Adam alaihissalam, Allah perintahkan turun. Siti Hawa itu turun ke bumi dengan izinnya Allah, dengan kehendaknya Allah, dia turun untuk akan memberikan salam kepada Siti Aminah seorang. Bukan hanya Siti Aminah, Siti Maria, ibunda dari Nabiullah Isa al-Masih, Isa alaihissalam, diberi tugas, diberi perintah oleh Allah untuk turun ke bumi memberikan salam kepada Siti Aminah seorang. Luar biasa orang-orang mulia ini. Istrinya Nabiullah Ibrahim juga itu memberikan salam sudah berganti kepada junjungan baginda untuk memberikan salam. Makanya di sini kita ucapkan Assalamualaikum. Ya baik, Assalamualaikum. 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 Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidullah. Assalamualaikum. Seolah-olah kalian itu ibarat orang yang lagi mengucapkan salam. Nabi itu mau lahir, ucapkan salam. Ini hari Maulid. Kita praktek, makanya ketika kita mengadakan ini maulid jangan lupa mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidullah. Assalamualaikum. Kita ucapkan salam kepada Nabi. Semoga salam kita dijawab oleh junjungan baginda Nabi Muhammad. Kok sampai segitunya Nabi itu mulianya? Ada dua yang disebutkan oleh Allah, Azizun. Apa kalimatnya? Azizun alaikum salam. Azizun ma'anikum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Ini sifat Nabi Allah abadikan dalam Al-Quran. Azizun ma'anikum. Nabi itu punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Di antara salah satunya, aziz itu punya arti mulia. Aziz itu mulia. Aziz itu pokoknya luar biasa. Sampai segitunya Nabi itu dapat kemuliaan. Sebab Nabi ini punya beban tanggung jawab yang dimana bulanannya umat ditanggung oleh Nabi. Jadi kalau bahasanya dulu Nabi ketika pergi ke Taif, dakwah, menyampaikan risalahnya Allah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengenalkan Islam, ihsan, mengenalkan betul hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah. Nabi dapat lemparan dagu dan tai unta. Baku dan tai unta lempar ke wajahnya Nabi. Kalau sekarang kita nggak pernah nantang, nggak pernah lempar batu ke wajah Nabi, tak pernah melempar tai unta atau tai lembu di wajahnya Nabi. Tapi kita lebih parah daripada penduduk Taif, yaitu melempar berbagai macam dosa, dosa zina, dosa arak, dosa hal-hal yang berkaitan dengan minuman haram, dosa-dosa yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sudah berapa dosa yang kita lakukan? Sudah berapa maksiat yang kita lakukan? Sholat nggak sholat, puasa nggak puasa. Dan imam sudah berusaha memberikan nasihat, kita nggak mau dengar nasihat. Apakah dosa? Itu lemparan dosa dilempar oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga ini maulid bisa menyadarkan kita. Semoga dengan barokahnya ini maulid kita diampuni oleh Allah,
diakui umatnya Rasulullah dan diberi syafaatnya, yaitu syafaatul kubra dan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu lebih banyak memikul beban. Sedihnya kita, susahnya kita tidak dipikul oleh Nabi. Harisun alaihi ma'anikum. Gimana ayatnya? Azizun ma'anikum, harisun alaikum. Harisun alaikum. Nabi itu menginginkan kita untuk berjuang. Nabi kita ingin kita selamat. Nabi kita ingin kita sadar, kita tahu, kita paham, kita ngerti. Nabi itu menginginkan kita itu sholat. Nabi itu menginginkan kita menjalankan kewajibannya Allah, sholat, puasa, pergi ke masjid, baca Quran, berzikir, bertasbih, selalu membesarkan Allah, mengatakan Allah, memuliakan Allah. Itu perintah Nabi. Kenapa? Harisun alaikum. Allah menciptakan yang namanya Nabi Muhammad. Allah lahirkan itu yang namanya Nabi untuk kita semuanya. Untuk apa? Untuk kita agar kita beriman, untuk kita agar kita selamat. Haris itu artinya adalah menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, keikhlasan kita, berbagai macam aktivitas ibadah kita dijaga oleh Nabi. Makanya disebut harisun alaih. Empatinya luar biasa. Kalau kita lihat tetangga sakit, masa bodoh. Kalau kita lihat saudara kita lagi miskin, lagi terpuruk, masa bodoh. Sebagian besar ada yang peduli, sebagian besar peduli, empati, datang peduli, datang berbondong-bondong membantu, mendoakan, mensupport, memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk berusaha. Itu di antara salah satu warisan sifat sikap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kaum lahir, Nabi juga memiliki sifat daripada bijaksana, welas asih, kasih sayang, sebagaimana Allah. Jadi kalau ditanya Nabi itu mewarisi apa? Empati, azizun harisun alaikum, dan yang terakhir Allah. Semoga dengan adanya materi yang sangat singkat ini, karena nanti sebentar lagi anak-anak kita yang dari pondok pesantren ini akan kami bagi dua. Yang pertama sebagai pimpinan kita bentuk tidak lama, ada 1 bulan. Tidak sampai, mungkin 10 hari kita bentuk mendadak tim Hadroh A dengan tim Hadroh B. Karena ada yang mengundang dari perumahan Laguna, maka kita langsung sebagian besar anak-anak ke sana. Sebagian besar nanti akan datang ke perumahan Rektoa, perumahan Ekositi. Ini yang kami bisa memberikan sesuatu hal yang kami bisa. Yang awalnya setutup kita pecah lagi waktu tak tahu nanti tampilnya kayak apa, hancur kayak itu tenang ya. Nanti ada air, ada minuman ya. Nah itu ya, akan latihan terus untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit penyampaian tentunya yang saya sampaikan dari bawahnya. Tadi saya menyampaikan gini, teman-temannya betul nggak? Masih gini. Apalagi terus itu lanjut itu tetap ikhlas dengan betul. Gak ubah namanya. Itu garis bawahnya adalah kita boleh kritik, tapi tetap semangat, tetap keimanan itu harus ada. Boleh kita itu berikan kaki satu langkah demi selangkah. Boleh kita itu punya kekuatan, boleh kita pergi ke luar provinsi, boleh kita pergi ke Jakarta, tapi tetap hati itu masih satu. Hati itu masih ada iman, hati itu masih percaya, hati itu masih kasih sayang, hati ini masih selalu menunjukkan cinta dan kasih sayang, tidak pernah berubah itu hati. Insya Allah, hatinya Nabi itu semua sama dengan hati saya. Selalu kita mama, selalu saya kepada bapak-bapak untuk selalu bagaimana akan memberikan selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sampaikan ini? Pertanyaannya itu ketua pemuda informasi yang saya dapat Allah siapa yang menyampaikan ketika antara pilihan itu ya. Nah ini diantara salah satu kalimat-kalimat yang kami sampaikan di dalam acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari acara maulid ini Tanjung Balong dan berkah, emak-emak bapak-bapaknya selalu dijaga,
mendapatkan pengangguran, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan maunah, mendapatkan maufurah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan dalam usahanya, ikan-ikan yang berkah, yang jaring yang makin berbanyak. Amin. Yang belum punya anak, cepat-cepat punya anak. Nah, yang masih belum punya istri, cepat-cepat dapat istri. Dengan keberkahan maulid, yang lancar dapat istri, yang beramat dapat suami, yang belum punya anak bisa melahirkan anak, yang tadu dapat, yang tadu jaring dapat uang, nanti istri dapat uang berlimpah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.